Haleluya, saya akan memberikan satu topik firman Tuhan yang sederhana. Saya awali dengan ilustrasi inflasi. Mungkin saudara Bapak dan Ibu kurang sering mendengar apa itu inflasi. Menurut Bapak dan Ibu, apa itu inflasi? Inflasi secara umum adalah turunnya nilai uang. Inflasi adalah turunnya nilai uang. Inilah dulu kendati pun kalau kita mungkin ambil terjemahan bahasa Inggris atau bahasa ini ya rumit, karena saya akan berkhotbah hanya beberapa, ya kurang lebih 1 jam paling lama. Nah saudaraku, turunnya nilai mata uang. Saya masih mengingat sekitar tahun 1970, waktu kami masih tinggal di Pamengke dengan bapak dan ibu saya dan saudara-saudara saya. Sekitar tahun 1970, berarti kurang lebih berapa tahun lalu itu? 50 tahun lalu. Saya masih anak-anak. Saya masih ingat karena itu, momen itu tetap ada dalam pikiranku sampai saat ini. Bapak saya menjual sawah kami. Ya, sawah itu sangat strategis di dekat persimpangan jalan di Panjang Tonga Pamengke, saudaraku, yang dekat pas di simpang. Bapak saya menjual tanah ini dengan yang sangat rumit, atau terjadi tawar-menawar, negosiasi yang sangat pelik waktu itu. Maka jatuhlah harga tanah kami ini 85.000 1 hektar sawah yang potensi. Tahun 1970, sawah yang berpotensi dan sawah yang menghasilkan sangat baik dan secara strategis, dia sangat di persimpangan jalan simpang 4. Harganya 85.000 rupiah. Hanya 85.000. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, 85.000 ini sudah bisa beli mobil. 1 hektar tanah di tempat yang strategis dan yang menghasilkan banyak padi. Tahun 70 hanya dijual 85.000. Dan saya masih ingat, di bawah tahun itu sedikit, saya masih anak-anak waktu kami tinggal di di Toba, di Tapanuli, di Siporong-borong bagian atas. Ringgit, 1 ringgit, saudaraku. Ya tentu saya bercerita tentang seumur dan sejaman saya. 1 ringgit bisa dapat kue lapis dan pisang goreng 2. Nah saudaraku, tapi sesuai dengan zaman dan waktu, inflasi, 85.000 bisa beli mobil. Dan memang waktu itu saya mengingat bapak waktu jual sawah 1 hektar itu dengan 85.000, ya cukup mewah saat itu. Tetapi apa yang terjadi? Apa tujuan daripada ilustrasi inflasi ini? Ini juga menggambarkan kehidupan kita sesuai dengan waktu dan zamannya. Kalau dalam bahasa Yunani, waktu kita adalah kronos. Ada 2 waktu yang kita harus pertanggungjawabkan dalam hidup kita. Kronos adalah waktu kita. Kairos yang kedua adalah waktunya Tuhan. Antara waktunya kita dan Tuhan, Kronos dan Kairos, kita pertanggungjawabkan dengan inflasi. Dan inflasi ini juga ada kandungan lain bela-bela menjadi fluktuasi, perubahan. Bapak Sihan sudah pensiun, saudaraku. Ya, 50 tahun lalu. Aduh, kalau seperti saya ini 3 orang salop hidup, pak, angkatan, ya, aparat, saudara. Apalagi bapak si Nababan. Kalau ini nanti, aku sama kita doh. Ada opungnya cerita sama cucunya. Sebelum tidur kan biasa mendongeng. Kau tahu dulu,
Opung ini lalu jago. Ceritain dong Opung, ceritain dong. Bu, pernah waktu zamannya Belanda datang 3 orang Belanda. Waktu maju Belanda, pak, jatuh di got. Terus Opung cerita lagi. Tapi sebenarnya cerita cuma dibuat-buat, namanya menginap-bobokkan anak supaya penghantar tidur. Tapi di gereja nggak ada penghantar tidur. Kalau mengantuk, tongkat dengan batang macis. Ada batang macis di sini? Malu, takut mengaku karena nanti ketahuan merokok. Ya, tapi kan macis sekarang ada yang modern, canggih. Nah, gitu ya. Nah, terus cerita Pung, dong cerita dong Pung. Nah, datang lagi Belanda yang satu, tinggi besar. Datang dia langsung sebelah kiri, pak, jatuh di parit. Tadi jatuh di got. Yang kedua jatuh di parit. Dia ganti atribut bahasanya. Tadi dia cerita datang 3 orang Belanda, baru 2 yang jatuh. Itulah Opung dulu. Terus tuh tadi Opung bilang 3, baru 2 cerita. Dorong dong Opung. Jangan bilang rahasia itu. Apanya rahasia? Yang ketiga itulah yang pikul Op ke rumah sakit babak belur. Nah saudaraku, orang tua biasanya bercerita, atau opung-opung atau kakek-kakek bercerita masa yang lalu, masa familiarnya, masa potensinya, masa cantik dan gantengnya dulu. Kata opung, kalau soal cewek datang 6, datang 10, datang 20. Tidak pusing om dulu, bebas pilih cewek. Baru cucunya tanya, Bu, tapi opung baru jeleknya. Diam kau, kepergok, tertangkap kering. Bahasa biasa tuh, tangkap kering, gak ada apa-apanya, tertangkap. Artinya ini sekilas cerita ini bisa ya bisa tidak, namanya cerita ya tentang masa lalu. 85.000 bisa beli mobil, sawah 1 hektar di tempat yang potensi dan produktif, dan semi penanganan intensifikasi. Tapi nilai 85.000 ini bisa beli mobil, saudara. Tapi seirama dengan waktu 85.000, 10 tahun kemudian yang dapat dibeli 85.000 tinggal sepeda motor. 10 tahun kemudian yang dapat beli sepeda motor 85.000 tinggal beli sepeda. Jatuh harga atau tidak? Itu namanya inflasi. Bung Bang Randy, kau sekarang ganteng, kuat, timbangan 172, tinggi 172, timbangan 83 kilo, ganteng. Saya titipkan pesan, 50 tahun kemudian tinggal kau pilih kursi roda atau 3 kaki. Tahu artinya kursi roda? Atau 3 kaki? Atau apa itu 3 kaki? Tongkat. Mari kita berhitung. Ya santai dululah, ya enjoy dululah, silahkan. Tapi hitung hari-hari, karena hidupmu sesuai dengan waktu, dengan situasi dan kondisi inflasi. Kita berbicara tentang fluktuasi dan kita berbicara tentang inflasi. Mau mengundur-undur waktu ini, mau melepaskan kesempatan ini, itu tergantung dari kita dan harus diterima. Pada akhirnya, kualitas apa yang kita persembahkan kepada Allah. Ada teman saya sekarang mungkin sudah selesai D3 tapi tidak kawin. Pernah saya ngomong di mobil, Pak, masih ada hati kawin?
Dia bilang, saya masih ada hati kawin. Terus kenapa tidak kawin-kawin? Tidak ada yang cocok. Nah, sekarang kalau kita berdoa, Tuhan kirim jodohku, tapi sementara yang menjadi syarat daripada jodoh yang kita tetapkan adalah selera. Ada orang harus punya dilema untuk berumah tangga. Tapi kita melihat yang darurat, yang miskin, yang kaya waktu menikah, jadi hidupnya sekarang. Ada yang kaya menikah jadi miskin. Tapi yang ada miskin setelah menikah jadi kaya. Yang mana saudara pilih? Ada cekcok dulu, calon perempuan dengan calon laki-laki. Cekcok, 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 cekcok. Begitu jadi, tidak ada cekcok, diam-diam. Kenapa? Ternyata hidup mereka bahagia. Amin. Jadi prinsip mana yang kau pilih? Ada juga bahagia waktu mulai, bahagia waktu di dalam, bahagia waktu di luar, sampai mati mereka bahagia. Jadi dalam kondisi banyak harta, dalam kondisi miskin, dalam kondisi apa, kesepakatan. Amin. Jangan sesali hidupmu. Kenapa bapakku begini, kenapa suamiku begini, kenapa istriku begini. Yang penting kau melihat ada firman Tuhan, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Bagaimana sama-sama mengiring lembu dengan kambing, kuda dengan sapi. Ini berbicara anak Tuhan seharusnya dengan anak Tuhan. Jangan anak Tuhan dibalik dengan Tuhan jadi hantu. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Hantu atau Tuhan? Anak ini anak Tuhan, ini anak sama-sama juga Tuhan, 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 Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kepada inflasi. Apa yang membuat turunnya nilai mata uang atau diri kita? Kita baca firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1. Ada poin daripada satu kata di situ yang saya harus ingin tekankan kepada kita. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Iya, marilah kita tinggalkan beban, dan dalam kurung situ dosa yang begitu merintangi kita. Dosa ini yang membuat saudara hilang dan menjadi inflasi, fluktuasi, terjadi perubahan. Alkitab menjamin segala dosa kita diampuni Tuhan. Saya 12 tahun melayani di lembaga di penjara, saudaraku. Yang terutama pada waktu saya menyampaikan firman, kebetulan pak saya di penjara ini adalah teologi dasar keselamatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun dosa kita akan diampuni Tuhan. Saya tidak sarankan untuk melakukan dosa supaya terjadi kemurahan Tuhan, tidak. Tapi artinya ada solusi yang diberikan Tuhan di dalam ketidakmampuan kita melawan perbuatan dosa dan terjun di dalam dosa waktu kita kalah dengan suara-suara iblis. Tetapi sekali lagi saya katakan, dosa kita hari ini diampuni Tuhan. Masih kita berdosa besok. Kita berbuat dosa besok, diampuni Tuhan. Baru minggu depan lagi kita berdosa terus. Memang kemurahan Tuhan ada terus dalam hidup kita, tapi kualitas itu sesuai dengan waktu yang kita ulur-ulur dengan terus berkancah dalam dosa. Ingat sekali lagi, khotbah sangat familiar di kalangan para pendeta dan hamba Tuhan penggembalaan kepemimpinan tentang pengampunan, tentang penyucian akan dosa. Tetapi mereka kurang memberikan sebab dan akibat daripada inflasi kehidupan manusia yang terus-menerus dalam dosa. Saudara berbohong hari ini, saudara sadar dan minta ampun kepada Tuhan, diampuni.
Saudara berdosa besok, saudara sadar minta ampun kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Besoknya lagi saudara berdosa, berbohong lagi, saudara sadar dan berdoa minta ampun, diampuni. Tapi jangan lupa, sesuai dengan waktu, timing yang kita lakukan dan kita isi dengan bentuk-bentuk dosa, itulah yang membuat kita inflasi. Turun nilai kualitas kita. Kita baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat 16 dan 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Kehilangan potensi waktu. Esau yang sulung, yang seharusnya dia menerima berkat, tapi kemudian dia tergiur dengan sepiring kacang merah, bukan segudang. Mungkin kalau segudang, si Esau secara kali-kali mungkin seperti menguntungkan, karena segudang berarti selama 20 tahun bisa dia makan simpanan segudang itu. Tapi hanya sepiring kacang merah. Ini berbicara tentang kenikmatan singkat. Ini berbicara tentang sebuah cabul, berbicara kenajisan. Dosa yang berhubungan dengan seksualitas. Mohon maaf Bapak dan Ibu, dan juga pemuda-pemudi, saya harus singgung sedikit ini. Tapi ada banyak orang sudah jatuh di dalam dosa masalah seksualitas dan pergaulan bebas, merasa aman-aman aja. Dia merasa bisa terbayar dosa yang dilakukan, datang ke gereja, pulang ke gereja, datang ke gereja, pulang ke gereja, terus dia pikir sudah terbayar dengan itu. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tahu apa itu dosa, dan engkau harus tahu apa itu akibat dosa. Kacang merah hanya semangkuk. Berapa lama tahan kacang merah di perut kita? 1-2 jam lagi kita akan lapar. Tapi ini pun kita relakan dijual transaksional, dibisniskan dengan Yakub, karena dia lapar dari tempat berburu. Esau ini hobinya berburu, tapi Yakub hobinya satu dalam keluarga dengan ibunya yang menjadi sumber makanan. Ini berbicara tentang lumbung-lumbung rohani yang selalu makan firman, selalu penyembah. Tapi waktu Esau ini pulang dari berburu, dia lapar karena sudah capek dan melihat kacang merah dan mendesak selera cabul. Tapi apa yang terjadi? Tidak punya kesempatan lagi memperbaiki kesalahannya, kendati pun dia mencarinya dengan mencucurkan. Jangan bermain-main dengan dosa. Saya kurang setuju dengan syair lagu ini, walaupun perlu perbaikan dan mungkin terjemahannya sini delik persoalannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Terus ini yang saya tidak setuju. Ya, untuk sementara dengan kata semu, jatuh boleh kita artikan turun. Turun pamor, turun jabatan, turun fisik, turun gizi, turun uang, turun ekonomi, boleh. Tapi kalau yang ada dalam bayangan kita, apabila dia jatuh dalam persinahan dan percabulan, aduh celaka, bukan itu maksudnya jatuh. Kalau ini tidak semudah itu. Daud mempertanggungjawabkan akibat dosa yang dilakukan dengan Batsyeba istri Uria. Cukup dia nyanyikan lagu ini, apabila aku jatuh tak sampai tergeletak. Sudah dibunuh suaminya daripada Batsyeba dengan taktik daripada Daud. Diambil istrinya mentah-mentah.
persinahan yang dimaksudkan Daud. Tetapi jatuh harga diri. Ada orang mencela saudara, ada orang menghancurkan ekonomi saudara, ada orang yang memfitnah saudara, ada orang yang mengambil hak dan pekerjaan saudara. Saudara jatuh, aduh dulu dia direktur, sekarang kondektur. Apabila ia jatuh dari direktur menjadi kondektur, Tuhan akan menopang saudara. Amin. Jangan bilang ini persinahan dan dosa. 5. Apabila ia jatuh, jangan ini pikir jadi ini menjadi siasat daripada iblis memerintah. Jatuh dalam persinahan, jangan pikir itu. Jatuh dalam kelemah, keduduk, tetaplah senyum. Sudah kau tadinya adalah dari direktur, sekarang jadi kondektur. Kemudian dari kondektur jadi kemudian kernet layang atau agen layang. Jakarta. Oh, jam berapa datang? Dia tahu. Jam 7.15. Oh, begini, nanti begini. Dia tahu Jakarta. Datanglah anaknya ibu ini cerdas. Om, sudah pernah ke Jakarta? Diam kau. Cuma saya lihat di televisi. Dari direktur jadi kondektur jadi kernet. Nah ini si Esau hanya sepiring kacang merah. Cabul kenikmatan sementara, cabul pergaulan seksualitas, pergaulan sex love and dating, merusak. Agi cari lagi yang lain. 7 kali orang benar jatuh sehari, Tuhan akan dia bang. Kalau orang benar jatuh bukan jatuh yang itu, barang terlarang. Jatuh dalam popularitas, jatuh dalam bisnis, jatuh dalam kesehatan, jatuh dalam ekonomi. Tuhan ada di sana. Tapi Esau kendati pun dia menangis mencucurkan air mata. Apalagi yang berdosa ini, saudaraku, si Daud. Begitu dia berdosa, jatuh dalam persinahan, dia menangis berteru kepada Tuhan, berpuasa sampai dia tidak mau makan, saudaraku. Nabi Nathan memperingatkan dia. Maka begitu Nabi Nathan pulang, dia tersungkur menangis, terseru berdoa kepada Tuhan sampai puasa berapa hari. Tapi ada orang sudah jatuh dalam dosa, kayak seperti tidak tahu berdosa. Tunggu dulu, urusanmu bukan dengan saya. Kalau zaman dulu cara peribadatan penghapus dosa dengan pengakuan, dengan surat tertulis, dikasih uang penghapus dosa. Mungkin juga kita coba nanti tes begitu. Pengakuan dosa A 10 juta, pengakuan dosa B 5 juta, pengakuan dosa kurucu 1 juta. Maka ini saya khotbahkan. Datanglah nanti jemaat, Pak, pengakuan dosa opsi sedang 5 juta cash dulu. Kalau ini 1 bulan kita akan membangun gereja tingkat. Tuhan tidak minta itu pengakuan dosamu, tapi Tuhan minta bagaimana pengakuanmu hancur hati dan bertobat, mengakui di sana tidak ada yang kita banggakan selain pengampunan Tuhan. Jangan pura-pura sok dengan mengambil ayat Tuhan ampuni, Tuhan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Tuhan bilang engkau sedang bermain-main dengan aku, bikin lagi besok, menyanyi lagi besok. Kemurahan-Mu, Tuhan bilang bikin lagi besok. Dosa jangan dipermain-mainkan. Ini sudah biasa, begitu mati, padahal dia tidak pernah gereja selama ini, kerjanya cuma berdosa, main judi, bebas, acu-acu terus. Begitu dia mati, langsung spontan datang pendeta ambil ayat bahwa si Yakub ini sudah mati, duduk di sebelah kanan Abraham.
Bayangkan bolo panako mati dulu sebelah Abraham. Jadi hitam tadi itu di mana? Di belakangnya pendeta, di belakangnya Tuhan. Panako mati di sebelah kanan, pemburit mati di sebelah kiri. Nah, kalau anak-anak Tuhan mati yang sungguh-sungguh, yang setia, di dia doamu, di budi. Saya rasa Mama Sinobel akan protes Tuhan. Tuhan, anggo sama udah ngadil lebih mulut tuh bumi. Tapi inilah khotbah simulasi sorga yang diberikan oleh pendeta, menghina bobokkan keluarga, menghibur, antara lain supaya jalan-jalan amplop Saudaraku, jangan bermain-main dengan dosa. Sampai di kuburan dia ikut. Makanya selesaikan dosamu kepada Tuhan. Tidak bisa seperti doa makan. Itu juga doa-doa kita. Mau makan, Tuhan, makan dalam surga kusana, berikanlah kami makan seluruh hari. Berbohong. Itu juga itu. Tuhan ampuni dosa kami. Lain-lain sebagainya. Mana bisa begitu? Pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan diampuni. Bukanlah karena vokal dan kata-kata syair yang kita baca, tapi dari perbalikan hati yang merenungkannya. Amin. Makanya waktu Daud jatuh dalam dosa, dan jalan yang pertama diterima anak kesayangan itu harus mati. Dia harus berpuasa. Jangan pikir main-main dengan Tuhan. Mari Bapak dan Ibu, firman Tuhan bukan mengintervensi atau memberikan jalan tertutup bagi kita, tapi sekali lagi supaya kita tahu apa itu cabul, apa itu kacang merah. Yang kedua, tadi akibat dosa. Yang kedua, terlena dan tertidur. Inilah yang membuat inflasi kita. Terlena dan tertidur akan menjadi ciri khas bagi orang ini. Nantilah, kemudian lain kalilah, dan yang ketiga, tunggulah. Coba kalau saudara punya anak lagi asik olahraga jari, apa namanya ini? Ya, coba saudara bicarakan dia. Katakanlah namanya si siapa? Si Jurtun. Jurtun, buat jangan, ambil dulu ini. Tunggu dulu. Gimana nya kau? Sudah saya tunggu setengah jam. Ayolah. Jawabannya nantilah. Terlena dan tertidur ini sifatnya orang nantilah, lain kalilah, tunggu dulu lah. Maka untuk mengatasi ini kita baca satu ayat firman Tuhan, Efesus 5:14 sampai 18. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Amin. Bangunlah, bangkitlah dari antara orang mati. Sebab tertidur dan terlena disebabkan dengan beberapa hal. Angin sepoi, atau terlalu kenyang makan. Ini tertidur. Orang tertidur dimulai dengan terlena atau angin sepoi-sepoi. Coba saudara, waktu panas hari terik matahari, ada pohon yang merindam. Duduk saudara, datang angin sepoi-sepoi. Kalau angin puting beliung, saudara juga tak pasti lari karena nanti ditimpa pohon. Tapi begitu datang angin sepoi-sepoi, Parjolo, mohon maaf, matanya menakut-nakutkan. Nah, datang lagi angin sepoi-sepoi lagi. Datang lagi angin sepoi sebelah sana. Datang lagi angin sepoi dari sana. Datang lagi angin sepoi dari belakang. Ini nggak bisa terhindar lagi. Tun. Angin sepoi dari kanan, masih mata sebelah kanan.
Saudara, angin sebelah kiri, begini. Angin datang dari sebelah sana, masih datang dari belakang, langsung pengakuan dosa. Seseorang tertidur karena terlena dan angin sepoi-sepoi. Yang kedua, seseorang tertidur karena dibius. Pernah kita dengar di televisi itu cerita-cerita di mobil, di kereta api, di pesawat dibius? Pernah? Meledak pernah? Aduh, kelas 2 malam kita nggak naik. Dibius melalui apa? Lihat-lihat film Saputa, hanya beberapa detik. Melalui makanan, melalui minuman. Orang tertidur bisa dibius. Siapa yang bius? Alangi nama ragotai. Alangi. Alangi hasil didosai. Alangi. Semua dimakan. Sudah ada orang jadi ganggu rumah tangganya orang karena dikasih minuman, dia minum tidak tahu dari mana. Bisa ada di sana bius, ya, bius supernatural, bius black magic, bius apa lagi? Kalau kita tidak tahu, kalau kita yakin yang bersangkutan memberikan, puji Tuhan. Jadi orang tertidur karena angin sepoi. Indahnya dunia ini, maka kita menyanyi lagu satu di dalam taman. Apa itu lagu di taman? Bagai sekuntum bunga di taman, harum semerbak indah menawan. Ya memang indah di taman, karena waktu dia menyanyi lagu ini teringat dengan masalah lalu. Begitu dilihat suaminya, Nana tua, begitu cintamu padaku. Terbalik. Spoi, keindahan dunia ini, kecanggihan dunia ini membuat kita terlena dan tertidur. Apa yang ditampilkan gereja kita memang, saudaraku, tidak sehebat apa yang ditampilkan oleh dunia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terlena. Yang kedua, jangan asal sembarang makan. Nanti pulang Bapak sihite, ya kan Pak? Saya yakin Bapak makan di tengah jalan. Jangan makan di tengah jalan, ditabrak mobil. Di pinggir jalan, di warung makan. Lihat, kalau ada ulat-ulat jadi makan begini, sportivitasnya bayar makanan, tapi jangan makan ya Pak. Kalau dulu, beberapa puluh tahun lalu, kalau lewat dari Gunung Tua, sudah dibilang supir, jangan sembarang beli makanan kecuali yang berkemasan permanen. Jangan minum kopi karena bla bla bla. Jangan sembarang makan, nanti dibius. Yang ketiga, orang tertidur dan terlena karena dihipnotis. Lihat ke sini, lihat mata saya, Bang Ariston, lihat mata saya. Pada hitungan kelima, katakan begini, lama-lama beliau tertidur. Pada waktu dibilang pada hitungan kesekian, jadi ada anak Tuhan ceritanya dihipnotis. Pada waktu hitungan sekian, nah lihat sama saya, satu. Padahal orang ini anak Tuhan. Nah, pada waktu dihitung sampai 5, langsung dia bilang, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Maka yang terhipnotis, maka yang ya ampun, ampun, dengan lari dia terbirit-birit, haleluya, haleluya. 1, 2, langsung ingat itu lagu, nyanyi glory, 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 oleh darah anak domba. Ketakutan. Tapi pada waktu dia bilang, lihat tanganmu, dibaca, tangan saya dilihat. Datang bapak ini, M garisnya ini, miskin.
Memang rata-rata kedudukan letter M. Ada letter K, coba. Kalau K katanya kaya. Kenapa kau kasih tanganmu kepada paranormal tidak Saya mau tanya, paranormal normal atau tidak? Nggak normal. Tapi ke pendeta tidak ada mau kasih tangannya. Pak, tolong lihat tanganku. Kalau saya datang sama pendeta dikasih tunjuk tangannya, saya kasih amplop kosong berpuluhan. Isi. Dia notislah pada waktu hitungan ke sini. Padahal dia tidak tahu waktu dia hitungan kelima, iblisnya masuk transfer of the spirit. Kalau ada nanti kebetulan, lihat dulu tanganmu. Mohon maaf, tangan saya sudah disucikan oleh darah tangan Tuhan yang berlu. Tanganmu ada dalam tangan Yesus, bukan di tangan orang yang tidak normal. Setelah aku mengerti firman Tuhan, hidupku tergantung pada tangan Tuhan. Memang aku tidak kaya mobil, tapi kaya aku dalam kemurahan. Jamita atau khotbah daripada Ibu Gembala. Kaya dalam sukacita, kaya dalam kemurahan, kaya dalam pelayanan. Haleluya. Nah saudaraku, yang penting kita tidak terlena dan tertidur angin sepoi-sepoi. Dan yang kemudian kita dibius. Dan yang ketiga, jangan sampai dihipnotis. Kalau ada yang menghipnotis, ingatlah lagu-lagu kita di gereja ini. Bilurnya sungguh heran. Datang pengerjanya, Pak, salah. Karena pendeta ini menyanyi bulirnya. Datang pengerja, Pak, salah. Tadi Bapak berdoa bulirnya, menyanyi bulirnya. Terus diam kau, sedangkan bulirnya saja harus sembuh, apalagi bilurnya. Nah Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mau bangun. Dan dikatakan dalam ayat tadi terakhir, di dalam ayat 17, jangan mabuk oleh 18, jangan mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tahu hawa nafsu? Tidak ada bilang Adam nafsu, Hawa nafsu. Hawa perempuan atau laki-laki? Hawa ada di mana-mana. Buka mata sedikit, Hawa. Buka mata sedikit, Hawa. Di mana kita berada, selalu hawa ada udara. Dosa ada di mana-mana. Hawa nafsu mempecundangi manusia. Tapi Alkitab mengatakan, penuhlah kamu dengan roh. Tapi yang dimasukkan dengan penuh dengan roh, konsentrasi pada hal-hal rohani. Karena tuntunan Tuhan. Tuhan, mungkin Mama Sinobel mau berjualan hari ini. Tuhan, hambamu akan berjualan hari ini. Kirim berkatmu. Kalau ada rintangan, ada masalah, ada pergumulan, ada ini, aku serahkan dalam tanganmu. Nanti khotbah ini mungkin berseri dan disambung, tapi pada hari ini biar kita serahkan kepada Tuhan. Saudara diberkati Tuhan. Yang percaya, mari kita tepuk tangan dulu.